Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat acara ini penuh dengan tepuk tangan, tetapi tepuk tangan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Kita semuanya sebetulnya sudah sepakat bahwa kita hadir di sini adalah untuk menyelesaikan masalah. Dan ini bukan hanya masalah apa yang dikatakan oleh Pak Ahok saja, tetapi saya memandang ini adalah masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lebih besar dari masalah Pak Ahok. Ya, terutama menyangkut hubungan antara muslim dan non-muslim. Kita semua menyepakati bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah wadah besar untuk hidup bersama, seperti keluarga yang seharusnya hidup damai. Oleh karena itu, saya sangat sepakat apa yang pernah disampaikan Buya Ma'arif tadi, bahwa kalau Pak Ahok sudah minta maaf, maka kita maafkan saja. Karena Islam itu bukan dari sisi yang keras-keras saja. Karena Islam itu bukan saja yang hukuman-hukuman saja. Kita akan menyelesaikan masalah ini, misalnya kita juga harus mengutip ayat-ayat Al-Quran yang lain. Kita harus mengutip sabda Nabi sebagai pedoman dari umat Islam seluruhnya di seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia. Misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan ucapan di antara mereka kecuali ucapan yang memerintahkan kebaikan atau perintah untuk melakukan sedekah atau islah bainan nas, atau mendamaikan orang-orang yang bersengketa. Kita melihat semua kekacauan di dunia ini rata-rata disebabkan oleh karena perbedaan-perbedaan, karena kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena itu terjadilah pertumpahan darah yang tiada manfaatnya bagi kemanusiaan sama sekali. Kita juga harus mengingat kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad sebagai teladan umat Islam yang ucapannya universal, diterima oleh akal yang sehat, bahwa silman qata'aka, sambung tali persaudaraan dengan orang yang memusuhimu, wa'ti man harramaka, dan berikan sesuatu kepada orang yang tidak mau memberikan apapun kepadamu, wa'fu amman zalamaka, dan maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu. Umpamanya Pak Ahok itu mengucapkan tersebut dengan sengaja, maka itu merupakan perbuatan zalim. Namun apabila ucapan itu adalah ucapan yang tidak disengaja oleh dirinya, maka itu hanya sekedar kesalahan yang kita harus memakluminya, karena tidak masuk akal sama sekali apabila seseorang yang sedang menjadi gubernur, kemudian dia juga ingin mencalonkan kembali, ingin menjadi gubernur kembali sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1, memiliki hak politik. Beliau mengatakan seperti itu adalah merupakan sesuatu yang menurut saya ceroboh dan mustahil, karena ia sedang ingin mendapatkan dukungan suara dari umat Islam. Indikasi semacam ini menunjukkan bahwa beliau ini adalah orang yang sebetulnya tidak begitu sengaja mengucapkannya. Ya, meskipun MUI mengatakan bahwa nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kami menghukumi sesuatu itu berdasarkan lahiriahnya, dan adapun urusan niat itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita sepakati. Ini menjadi pelajaran. Jangankan Pak Ahok diciptakan oleh Allah, bukan memilih dia sebagai seorang Cina, bukan juga memilih atau bahkan dia
mengikuti agama orang tuanya. Saya kira ini merupakan sesuatu yang dimaklumi oleh setiap umat Islam di Indonesia. Dan umat Islam saya kira juga harus kembali kepada ayat Al-Quran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Umat Islam ini seharusnya menahan amarah demi kepentingan bersama kesatuan persatuan negara Republik Indonesia. Saya melihat ini indikasi sudah dipolitisir untuk kepentingan-kepentingan Pilkada Jakarta pada masa yang akan datang. Dan ini sangat berbahaya. Janganlah kepentingan politik itu menghancurkan kesatuan negara Republik Indonesia. Ini akibatnya akan sangat-sangat berbahaya bagi kita semua. Oleh karena itu saya sebagai salah seorang Rais Syuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama 2 periode, juga sebagai salah satu ketua Komisi Fatwa, meminta kelapangan hati umat Islam seluruh dunia, seluruh Indonesia khususnya ini, untuk memaafkan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok. Kita berhusnudzon. Saya bukan membela Pak Ahok, saya dari Lampung tidak memiliki hak suara sama sekali. Oleh karena itu, setiap politisi hendaklah santun, jangan menjatuhkan orang lain dengan hal-hal yang berbau sara, karena ini sangat membahayakan negara kita. Saya kira saya mengatakan dari hati nurani saya menangis melihat kenyataan semacam ini. Bukan saya membela Ahok, meskipun saya sudah dituduh liberal, meskipun saya dituduh menerima uang, demi Allah sepeser budak saya tidak menerima uang apapun dari Pak Ahok. Saya hanya ingin menyampaikan apa adanya, inilah yang dalam hati kecil saya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa segera menyelesaikan masalah, karena kita kumpul untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah besar api masalah ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.